Kisah diceritakan pada tahun 2001. Negara-negara kapitalis telah menguasai semua organisasi pemerintah. Penjara sudah seperti lahan parkir mobil menjadi suatu bisnis yang menguntungkan. Di penjara ini ada 7 tahanan baru dengan berbagai jenis kejahatan yang dilakukannya. Mulai dari tukang bobok, tukang tarok, tukang nyinggapin androk, tukang nyolok momok orok, semuanya ada di sini. Salah satu dari mereka ada napi bernama Ricky. Di usia ke-21 tahun ini dia dijatuhi hukuman selama 10 tahun karena melakukan pembunuhan dan juga penyerangan entah kepada siapa belum dijelaskan. Saat melewati metal detektor, mesin ini pun berbunyi yang menandakan jika di dalam tubuh Ricky terdapat sesuatu yang dikira oleh para sipir ini Ricky sedang membawa senjata. Akan tetapi saat diperiksa, ternyata di dalam tubuh Ricky terdapat 5 buah peluru yang masih bersarang. Yang menurut Ricky itu adalah kenang-kenangan dari apa yang telah menimpanya. Seseorang lalu menjelaskan kepada tahanan baru bahwa kepala sipir adalah orang terkuat di tempat ini. Setelah itu ada asisten sipir dan juga penguasa keempat sektor, mulai dari timur, barat, utara, dan selatan yang harus dipatuhi aturannya. Scene berpindah kepada orang-orang penguasa sektor utara. Ia datang ke sini untuk menghajar pria tua bernama Ma, karena diduga masa tahanannya akan segera berakhir dalam waktu dekat ini. Pria bernama Samuel ini membuat aturan bahwa setiap tahanan yang akan bebas harus memberikan bayaran yang pantas jika ingin kebebasannya berjalan dengan lancar. Mendengar pernyataan itu, Ma jadi emosi dan berusaha untuk menyerang Samuel. Akan tetapi malah ini yang terjadi. Di saat akan pergi, dengan indahnya Samuel pun ditengkas oleh Ricky hingga wajahnya mengenai paku. Dan paku itu dari mana? Entahlah, hanya tukang bangunanlah yang tahu. Keesokan paginya, Samuel ingin membalas dendam kepada Ricky agar ia tahu siapa dia sebenarnya. Tetapi anak buahnya menyarankan jika Samuel harus meminta bantuan kepada tahanan bernama Joro. Karena Joro masih dikurung di ruang isolasi, Samuel menyuap sipir ini agar Joro segera dilepaskan. Dengan satu syarat, sipir ini gak mau bertanggung jawab jika Joro membuat masalah lagi. Di tempat lain, Ma dipanggil oleh sipir ini. Lalu ia pun dihajar karena protes bahwa permohonan bebasnya telah ditolak oleh kepala sipir dengan alasan yang tak jelas. Di malam harinya, Ma ditemukan telah tewas gantung diri. Dan entah bagaimana caranya, Ricky keluar sel malam-malam dan ia menghentikan sipir yang membawa jenazah Ma. Keesokan harinya, saat Ricky sedang mandi, ia pun dihajar Joro yang badannya sebesar munding. Joro disuap oleh Samuel untuk merubah Ricky menjadi daging cincang. Akan tetapi dengan segenap kekuatan yang dimiliki Ricky, ia pun membalasnya dengan jurus Saitama, yaitu jurus One Punch Man yang membuat perut buncitnya pun hancur. Karena sudah kagok edan, Samuel yang mencoba menyerang Ricky pun langsung dihajar sama seperti Joro. Sebelum pergi, Ricky dipanggil oleh pria bernama Oscar yang merupakan ketua sektor utara. Setelah Ricky mendapat hukuman nanti, Oscar berharap Ricky bisa patuh kepada aturannya. Setelah di dalam selnya, Ricky membawa kita semua pada masa lalu saat pertama kali ia bertemu dengan pamannya. Ia memberitahu Ricky dari semenjak kecil bahwa Ricky sudah memiliki kekuatan super, dan si paman sudah mengawasinya dari dulu. Karena sekarang Ricky sudah besar, si paman menanyakan apakah kekuatan super itu masih ada. Ricky lalu menjawab bahwa sekarang dirinya jauh lebih kuat. Untuk itu, Ricky diminta oleh si paman untuk menunjukkan seberapa kuat dirinya sekarang. Sebagai penyempurna kekuatan super Ricky, si paman mengajarkan jurus Cinggung. Jurus ini tercipta dari energi dalam tubuh dan merubah tubuh menjadi perisai alami terhadap semua serangan, sehingga tubuh Ricky akan kebal terhadap serangan apapun seperti ditusuk oleh santet di Baedog Nugelo ataupun dibacok oleh begal motor.
Keesokan harinya, nggak tahu jam berapa, Ricky pun dipanggil wakil sipir. Ia menanyakan kenapa di dalam tubuh Ricky terdapat peluru. Sebelum menjelaskan hal itu, Ricky pun dilarang pergi dari ruangan ini. Selain itu, wakil sipir memperlihatkan foto mendiang pacarnya Ricky yang selalu tersimpan. Saat Ricky mengambil foto tersebut, ia ditusuk oleh tangan bajak lautnya. Lalu ia mengatakan agar jangan pernah bermain-main dengannya. Kemudian wakil sipir meremas foto tersebut, yang membuat Ricky teringat masa lalunya saat bersama dengan pacarnya. Karena hal tersebut, Ricky pun jadi emosi dan terjadilah hal ini. Melihat Ricky bisa menghindari tembakan, wakil sipir ini soak sekaligus tak percaya. Hingga Ricky yang sudah kagok edan pun akhirnya menghajarnya tanpa menyentuh. Keesokan paginya, Shin berpindah kepada anak buah Samuel bernama Mancoy. Ia akan dihajar napi lainnya karena ulahnya selama ini yang selalu semena-mena saat bersama Samuel. Dan di sini ada pria bernama Andrew. Dia sangat antusias ingin membunuh Mancoy. Namun di saat itu terjadi, ia pun direlai oleh napi yang selalu bersama Oscar. Di sini, Oscar memberitahu Andrew jika dia harus mematuhi aturannya selaku ketua sektor utara, dan hanya dialah yang bisa memberi hukuman kepada seseorang. Andrew yang tak terima jika Mancoy dibebaskan begitu saja, ia pun protes kepada Oscar, alhasil malah inilah yang terjadi. Di tempat lain, Oscar diperintah wakil sipir untuk mengalahkan Ricky dengan menggunakan Andrew sebagai umpannya. Selain itu, Oscar diizinkan memakai pisau untuk menegakkan aturannya. Singkat cerita, Oscar dan Ricky pun bertemu. Sebelum bertarung, Oscar menyatakan jika Ricky memang kuat. Akan tetapi, demi menjaga reputasi penguasa keempat sektor, Oscar berjanji akan menghabisi Ricky kali ini juga. Di saat mulai bertarung, Ricky tak mau melawan Oscar sebelum dia melepaskan Andrew. Namun karena Oscar yang menentukan aturan di sini, ia pun tak memperdulikan omongan Ricky. Dengan sangat terpaksa, akhirnya Ricky melawan. Tetapi ia malah terkena serbuk dari pisau yang membuat mata Ricky jadi tak bisa melihat. Beruntung saat Ricky sudah tak berdaya, ia menemukan saluran air ledeng yang ia hancurkan untuk membersihkan matanya. Setelah terlihat jaguar ringkas, Ricky langsung menghajar Oscar hingga inilah yang terjadi. Ricky dan para napi ini pun jadi murka kepada wakil sipir. Namun di saat para napi akan menghajarnya, tiba-tiba muncul ketiga penguasa yang menghentikan aksi mereka. Tetapi saat ini Ricky lebih memilih pergi agar bisa menguburkan Andrew dengan layak. Karena menurut Ricky, kematian Andrew dan Oscar lebih dari cukup untuk menghentikan semua ini. Keesokan harinya, Ricky menemui Sa, anak baptisnya Oscar, yang terlihat sedang belajar meniup daun agar bisa berbunyi. Namun di saat Ricky mengajarkannya, Sa malah menangis karena tak bisa melakukannya. Dan Ricky sangat terkejut kala tahu jika lidah Sa sudah dipotong. Karena Ricky merasa kasihan, ia pun memberikan serulingnya agar Sa bisa memainkan sebuah lagu dengan merdu. Sebelum pergi, Sa memberikan bunga opium kepada Ricky, dan Sa mengaku jika ia mendapatkannya dari penjara sektor barat. Di sini, Logan memperhatikan apa yang sudah mereka tahu. Lalu ia mengadukan masalah ini kepada Tarzan dan Dragon jika Sa telah memberitahu bunga opium kepada Ricky. Akan tetapi mereka berdua tak percaya dengan apa yang dikatakan Logan karena Sa tak bisa ngomong. Untuk membuktikannya, Sa pun dipanggil oleh Logan agar membunuh Ricky dengan alasan balas dendam untuk Oscar. Tetapi Sa menolak hingga ia pun dibunuh oleh Logan. Karena penjara ini tidak jelas aturannya, para napi ini pun bisa keluar malam-malam hanya untuk melihat jasanya Sa. Di sini, Ricky mengambil lagi serulingnya dan berjanji akan membalaskan dendamnya.
Dan tak menunggu lama saat Logan diomeli oleh wakil sipir karena bunga opiumnya sudah diketahui oleh Ricky, di tempat lain Ricky pun mengamuk sambil membakar bunga opium. Untuk membalaskan kematian Sa, akhirnya Ricky dan Logan jadi berkelahi, dan Ricky langsung terkena pukulan pelemah saraf. Akan tetapi dengan kemampuannya Ricky pun mampu bangkit lagi. Hingga di saat mereka akan bertarung lagi, tiba-tiba datang Dragon dan Tarzan ikut menyerang Ricky. Dan inilah yang terjadi. Keesokan harinya, penjara ini pun kedatangan kepala sipir beserta anaknya yang memiliki sifat kurang ajar dan lebay. Hingga ia pun terjatuh di karpet merah. Karena kejadian barusan, kepala sipir pun jadi emosi. Lalu ia menyalahkan orang yang memasang karpet tersebut hingga menghabisinya karena hal sepele. Kepala sipir ini menanyakan keadaan para tahanan selama ia pergi. Dan ia tak ingin para tahanannya ada yang mati sia-sia dan juga pesakitan. Karena menurutnya tahanan adalah tenaga termurah dan juga tenaga kerja yang terbaik. Namun saat wakil sipir menjelaskan jika tanaman opiumnya telah dibakar seseorang, kepala sipir pun jadi shock karena penyakit jantungnya. Setelah sembuh, wakil sipir pun mengajaknya untuk menemui Ricky yang badannya dipenuhi dengan adukan semen. Dan tiba-tiba dengan nekatnya Ricky melakukan ini. Tetapi tak lama kemudian datang Tarzan langsung menghajar Ricky dengan melakukan hal-hal yang termasuk akal. Di saat Ricky terus disiksa, dengan segala kekuatannya, Ricky pun mampu membalikan keadaan dengan memantai Tarzan hingga rungkat. Karena sel ini sudah dipasangi atap hidrolik, kepala sipir pun berusaha menghancurkan Ricky. Tetapi karena Ricky masih bertahan, ia pun disetrum dengan kekuatan 100.000 volt. Dan di saat Ricky sudah tak berdaya, tiba-tiba Tarzan bangkit lagi untuk membantu Ricky. Namun di saat Ricky mencoba menyelamatkannya, Tarzan pun lebih memilih innalillahi di tempat ini. Ricky yang berusaha akan melawan mereka, tiba-tiba ia pun terperosok yang entah dari mana lubang itu berada. Keesokan harinya, Ricky diumumkan oleh kepala sipir jika dia adalah napi pembuat masalah. Maka dari itu, kepala sipir mengajak napi lainnya untuk mengubur Ricky hidup-hidup. Karena sebagian napi ini menolak perintahnya, kedua napi ini pun ditembak agar napi lainnya tunduk dan mau menjalankan perintah kepala sipir. Dengan sangat terpaksa, para napi ini pun jadi menjalankan perintah tersebut sambil meminta maaf kepada Ricky. Kemudian kepala sipir mengumumkan jika Ricky bisa bertahan selama 7 hari dengan cara dikubur ini, maka ia akan dibebaskan. Singkat cerita, setelah beberapa hari dikubur, terdengar Ricky memainkan serulingnya, yang menandakan jika dia masih hidup. Dan di saat itu terjadi, kita akan dibawa flashback ke belakang tentang bagaimana Ricky bisa masuk penjara ini. Di kala itu, kekasih Ricky tak sengaja melihat beberapa mafia penjual narkoba yang sedang bertransaksi, sehingga ia pun dibawa ke tempat mereka untuk disewadikap. Akan tetapi, karena tak ingin terjadi hal buruk terhadap dirinya, ia pun memilih untuk kabur, dan naasnya ia malah terjatuh dari lantai atas. Mengetahui pacarnya telah tewas, Ricky pun berusaha mencari pelakunya untuk balas dendam. Hingga di saat Ricky bertemu dengan si pelaku, ia pun mendapatkan 5 tembakan yang masih bersarang hingga saat ini. Tiba saatnya Ricky akan digali, mereka berdua pun yakin kalau Ricky sudah tewas. Dan apabila ia masih hidup, Ricky akan dinobatkan sebagai pahlawan super. Mengetahui Ricky masih hidup, kepala sipir ini pun mengingkari janjinya untuk membebaskan Ricky. Hingga ia pun harus dilumpuhkan dengan ekskavator.
Setelah Ricky dikerangkeng dengan besi beton, di sini kepala sipir semakin tertarik dengan kemampuan Ricky, sehingga ia pun mengajak Ricky untuk bergabung dengannya. Tetapi karena Ricky benci jika penjara ini telah membuat opium, sampai kapanpun ia akan terus berjuang untuk menghancurkannya. Di malam harinya, saat Ricky di dalam selnya, lalu datang seorang napi bernama Freddy. Ia memberikan sepiring nasi supaya Ricky mau memakannya untuk tetap hidup. Akan tetapi tindakan Freddy tersebut justru diketahui oleh seseorang. Maka dari itu, keesokan paginya Freddy pun langsung dihajar oleh wakil sipir dengan tangan bajak lautnya. Bermaksud ingin memperlihatkan Freddy kepada Ricky, wakil sipir malah mendapati jika Ricky telah kabur. Saat ia berusaha mencarinya, ternyata Ricky tengah melakukan jurus cicak-cicak di dinding, diam-diam menghajar. Setelah Freddy dinyatakan tewas, peran napi ini pun jadi mengamuk kepada wakil sipir. Sehingga ia pun jadi sasaran kemarahan para napi selama ini. Ia lalu dibawa ke kepala sipir sebagai sandera oleh Ricky. Akan tetapi kepala sipir lebih memilih membunuh wakil sipir karena kinerjanya sangat mengecewakan. Di tengah ini terjadi, tiba-tiba Ricky diserang oleh Logan dan Dragon. Hingga terjadilah pertarungan di antara mereka yang mengharuskan mereka berdua pun kalah. Tiba giliran Ricky menghajar kepala sipir. Saat Ricky berhasil menghajarnya, ia pun berubah menjadi Hulk KW yang ingusnya belepotan. Di akhir kisah ini, Ricky memutuskan untuk menjebol dinding raksasa dengan pukulannya, sehingga Ricky dan napi lainnya bisa bebas tanpa ada yang mampu melarangnya. Dan film pun tamat.